juga ya menikah beda agama. Tapi tunggu dulu, apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama? Yang saya ingin jelaskan dalam konteks ini adalah perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Mengapa ini penting? Karena sejumlah persoalan muncul di masyarakat. Banyak pasangan-pasangan nikah beda agama itu melakukan perkawinannya secara diam-diam. Dengan kata lain, mereka melakukan perkawinan siri tanpa mendapatkan akta nikah dari institusi seperti KUA maupun dari kantor catatan sipil. Mengapa mereka melakukan itu? Ya karena kedua institusi ini tidak mau memberikan akta ya terhadap perkawinan mereka, bahkan menolak ya adanya perkawinan tersebut. Lalu cara lain yang mereka lakukan, pasangan-pasangan ini banyak loh di masyarakat. Mereka pergi ke Singapura, ke Hong Kong atau ke negara-negara yang memberikan legitimasi terhadap perkawinan beda agama ini. Ya karena mereka memiliki dana untuk ke sana, nggak ada masalah. Mereka menikah di Singapura, di Australia, lalu pulang ke Indonesia. Catatan perkawinan mereka itu mereka registrasi di kantor catatan sipil dan tidak ada pertanyaan mengenai itu. Kantor catatan sipil melakukan registrasi terhadap perkawinan mereka dan kemudian dianggap sah, nggak ada masalah. Lalu ada juga yang terjadi di masyarakat agar supaya perkawinan itu dapat terrealisasi adalah mereka melakukan konversi, yaitu konversi pura-pura. Tentu saja ini sangat menyakitkan karena hanya untuk tujuan perkawinan lalu mereka melakukan konversi agama pura-pura hanya agar supaya perkawinan mereka dapat dicatatkan di Indonesia. Pertanyaannya lalu, bagaimana sih sebetulnya perkawinan beda agama ini dilihat dari sudut pandang Islam? Kalau saya melihat pendapat para ulama terkait dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim, itu paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, berpendapat secara rigid mengatakan tidak boleh, ya haram hukumnya perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Apakah Muslimnya itu laki atau perempuan? Pokoknya haram, tidak boleh ada perkawinan beda agama. Pendapat inilah yang dipakai oleh institusi Majelis Ulama Indonesia yang kemudian mengeluarkan fatwa haram hukumnya perkawinan beda agama. Akan tetapi ada juga pendapat yang kedua, boleh saja perkawinan beda agama itu terjadi selama yang Muslim itu adalah laki-laki. Jadi kalau perempuannya itu non-Muslim nggak masalah, dan syaratnya hanyalah agar supaya non-Muslimnya itu diambil dari kelompok yang mereka sebut dengan Ahlul Kitab. Tetapi para ulama berbeda pendapat lagi, ada banyak sekali interpretasi tentang apa yang disebut dengan Ahlul Kitab. Ada pendapat yang mengatakan Ahlul Kitab itu hanyalah orang-orang Kristen, ya orang-orang Nasrani dan Yahudi, karena mereka lah yang memiliki kitab suci. Tetapi yang dimaksud dengan Kristen dan Yahudi di sini hanya terbatas pada Kristen dan Yahudi yang ada pada masa Nabi. Sementara Yahudi dan Kristen yang ada sekarang udah nggak masuk lagi di dalam kategori Ahlul Kitab. Demikian pandangan sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Yang disebut dengan kategori Ahlul Kitab adalah semua kelompok penganut agama yang memiliki kitab suci. Termasuk di dalamnya juga adalah Konghucu dan agama-agama yang lain yang punya kitab suci. Karena itu ini adalah sebuah interpretasi yang agak lebih longgar. Ya. Karena itu seperti Abduh misalnya mengatakan ya kelompok agama apapun yang memiliki kitab suci itu masuk dalam kategori Ahlul Kitab. Tetapi dalam pandangan yang kedua ini hanya Muslim laki-laki yang boleh menikah beda agama. Sementara perempuan itu sama sekali tertutup kemungkinan untuk itu. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan kalau laki-laki Muslim boleh menikah beda agama, maka perempuan Muslim pun juga boleh melakukan hal yang sama. Sebab apa bedanya? Mereka kan sama-sama manusia, sama-sama beragama. Kalau laki-lakinya boleh, kenapa perempuannya tidak boleh? Sebab mereka juga menggugat bahwa alasan-alasan yang sering dikemukakan agama itu ternyata bukan alasan syar'i, melainkan alasan yang sifatnya itu adalah alasan-alasan yang bersifat rasional. Antara lain, kalau istri itu adalah dianggap sebagai makhluk yang lemah, perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Karena itu dikhawatirkan menikah dengan non-Muslim karena nanti mereka akan digiring ke agama yang lain, kira-kira begitu. Menarik dilihat bahwa ketiga pendapat tersebut, apakah pendapat yang melarang secara mutlak atau yang membolehkan dengan satu syarat bahwa yang dinikahi itu adalah Ahlul Kitab dan yang hanya boleh adalah laki-laki, dan yang pendapat ketiga boleh laki dan perempuan Muslim menikah beda agama, itu mengacu kepada ayat-ayat
dan sunnah yang sama. Yang berbeda adalah interpretasi terhadap ayat tersebut, interpretasi terhadap sunnah tersebut. Karena kalau kita mengkaji semua ayat yang berbicara tentang perkawinan beda agama ini, semua mengacu kepada definisi tentang tidak bolehnya menikahi orang-orang kafir, tidak boleh menikahi orang-orang musyrik. Pertanyaannya lalu, siapa yang dimaksud dengan musyrik? Siapa yang dimaksud dengan kafir? Wah, pendapat ulama terhadap ini banyak sekali dan itu berbeda antara satu dan yang lain. Karena itu saya mengatakan bahwa kalau negara akan mengambil salah satu pendapat dari pendapat mufasir tersebut, tentu itu tidak demokratis. Artinya pemerintah hanya mengakomodasikan satu pendapat dan mengabaikan pendapat yang lain. Tetapi bagi saya yang penting adalah negara memberikan fasilitas terhadap kemungkinan perkawinan beda agama. Tentu saja sebagai seorang yang memilih untuk menikah tidak beda agama, seperti saya menginginkan bahwa semua orang menikah seperti saya, tidak memilih orang yang berbeda agama. Tetapi dalam kehidupan realitas sehari-hari tidak mudah menjalani hal yang demikian. Jadi saya berharap bahwa pemerintah membuat rumusan baru terkait dengan undang-undang perkawinan. Bolehnya menikah beda agama, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat tentunya. Misalnya ada pengesahan pengadilan bahwa mereka memilih menikah beda agama itu bukan karena terpaksa, atau mereka melakukan itu dengan sepenuh kesadaran mereka. Tentu kita juga berharap ada perlindungan terhadap siapapun agar supaya mereka tidak terjebak dalam kasus-kasus trafficking, ya kasus-kasus pemaksaan dan sebagainya. Tentu kita semua menyadari hal ini. Tetapi sebagai warga negara yang dijamin hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka adalah makhluk yang dianggap dewasa dan punya kebebasan memilih secara bebas. Oleh karena itu negara tinggal membuat aturan-aturan yang jelas dan bersifat memproteksi agar supaya tidak terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah negara tidak boleh membatasi ya keinginan warganya yang kalau itu dipilih dengan kesadaran kemanusiaan yang penuh untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Toh juga interpretasi agama memberikan kebolehan tentang itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana negara senantiasa memberikan proteksi terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak diinginkan. Oleh karena itu bagi saya adalah mari kita mengembangkan sebuah wacana keagamaan yang memberikan kedewasaan dan juga memberikan kebebasan kepada warga negara untuk mencari atau memilih interpretasi yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan.